Ma'rifatul Islam. Misteri pohon angker. Sahabat Ma'rifatul Islam, di dalam masyarakat kita seringkali kita temukan fenomena pohon angker. Memang pohon yang demikian biasanya terlihat besar dan menakutkan. Bahkan konon katanya pohon tersebut ada penunggunya. Maka bagaimana kita sebagai umat muslim menyikapi hal seperti ini? Sahabat Ma'rifatul Islam, sebagai umat muslim sudah seharusnya bagi kita untuk memandang segala sesuatu dari pandangan syariat dan akal sehat. Coba kita lihat pohon. Dia adalah benda mati. Ia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga tumbuh dengan izin dari Allah. Ketika ada yang menebang pohon tersebut, apakah pohon tadi bisa membela dirinya? Tentu tidak. Dan apakah pohon tersebut bisa menyelamatkan orang dari mara bahaya? Jawabnya juga tidak. Kalau begitu, buat apa dikatakan pohon tersebut angker? Ada yang berkata, konon ada orang yang pernah lewat pohon tersebut lalu kemudian sakit. Subhanallah, bukankah yang kuasa memberikan penyakit, manfaat dan juga madorot hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 188, "Katakanlah aku tidak memiliki atas diriku manfaat atau madorot kecuali yang telah Allah kehendaki." Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-17 yang artinya, "Apabila engkau ditimpa dur atau madorot, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah." Maka pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudorot. Demikian pula jin tidak bisa memberikan madorot kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ma'rifatul Islam, tahukah Anda bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa Nabi pernah melewati suatu kaum yang menggantungkan pedang dan senjata mereka di sebuah pohon yang disebut dengan Dzatu Anwat. Dan pada waktu itu Nabi SAW bersama pasukannya menuju Hunain, dan di antara mereka ada yang masih baru masuk Islam. Ketika mereka melihat orang-orang yang sedang beriktikaf di pohon tersebut mengalap berkah, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya pohon Dzatu Anwat." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Allahu Akbar, ini adalah sunnah orang-orang sebelum kalian. Kalian telah mengucapkan perkataan yang diucapkan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2108. Yaitu ketika Nabi Musa melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi, kaum Nabi Musa mengatakan, "Jadikanlah sesembahan bagi kami sebagaimana mereka memiliki sesembahan." Di sini Rasulullah SAW memberikan suatu analogi, yaitu orang yang mengalap berkah kepada suatu pohon padahal pohon tidak bisa memberikan keberkahan, memberikan manfaat dan menolak madorot, berarti ia telah menjadikan pohon tersebut sebagai ilah atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ma'rifatul Islam, setan ingin sekali agar manusia jatuh dalam kesyirikan. Dengan berbagai macam cara, setan berusaha agar manusia memiliki keyakinan-keyakinan yang berbau kesyirikan. Terkadang mereka membisikkan hal-hal yang berbau khurafat, seperti misalnya jika kita melewati pohon tertentu, harus meminta izin dahulu kepada sang pemilik pohon. Jika tidak, maka kesialan akan menimpa kita. Sahabat Ma'rifatul Islam, tahukah Anda bahwa para jin itu memang terkadang sengaja menyakiti manusia, yang tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia takut kepada jin tersebut. Manusia akhirnya mengikuti keinginannya, lalu kemudian dibuatlah sesajen-sesajen untuk para jin, atau kemudian dipersembahkanlah sembelihan-sembelihan untuk para jin, sehingga akhirnya manusia pun jatuh pada kesyirikan. Padahal Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Muslim nomor 1978. Sahabat Ma'rifatul Islam, kelak di hari kiamat Allah akan mengumpulkan manusia dan jin. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 128 yang artinya, "Di hari ketika mereka semua jin dan manusia dikumpulkan, dikatakan kepada para jin, 'Wahai para jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia.' Lalu berkatalah wali-wali mereka dari kalangan manusia, 'Wahai Rob kami, sebagian kami telah mendapat kesenangan dari sebagian lainnya.'" Subhanallah, para jin itu kelak akan ditanya oleh Allah dan akan dikatakan kepada mereka bahwa mereka telah banyak menyesatkan manusia. Ya, mereka para jin senantiasa berusaha agar manusia mendekatkan dirinya kepada para jin dengan berbagai macam kesyirikan, atau dengan menanamkan kepada manusia bahwa pohon itu dapat memberikan manfaat dan madorot sehingga manusia takut akan keangkerannya.
Lalu apa yang terjadi? Akhirnya manusia diseret kepada kesyirikan dengan melakukan bentuk takarrub seperti menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ma'rifatul Islam, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila kita singgah di suatu tempat, hendaknya kita berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Hadis riwayat Muslim nomor 2708. Jadi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan permisi atau meminta izin kepada penunggu pohon. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Ma'rifatul Islam, kelak di hari kiamat setan akan berlepas diri dari manusia. Ketika Allah mengisahkan tentang perang Badar, ketika setan terus menggoda kaum musyrikin untuk terus memerangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan pasukannya, maka Allah mengabarkan, maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat atau berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Sahabat Ma'rifatul Islam, maka dari itu tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan madorot kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan juga madorot. Jin tidak bisa memberikan manfaat dan madorot kecuali dengan izin Allah semata. Maka hendaklah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ma'rifatul Islam, semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mentauhidkannya, dan agar hati kita dijauhkan dari bisikan setan, dan agar senantiasa kita meyakini bahwa yang dapat memberikan manfaat dan madharat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Semoga sajian ini dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah